Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kina Nazia Aulia Peputungan dengan NIM 811423035, kelas C, jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi resensi dari Ibu Ayu Hidayanti ahli SPD MPD. Saya akan meresensi buku yang berjudul Filosofi Teras, penulis Henry Manampiring, ilustrator Levina Lasmana, subjek filsafat populer, penerbit Kompas, tanggal terbit 26 November 2018. Buku Filosofi Teras adalah buku karya Henry Manampiring. Alasan beliau menulis buku Filosofi Teras karena pernah didiagnosis menderita major depressive disorder atau depresi pada tahun 2017. Pada saat menjalani proses atau masa pengobatan, beliau menemukan sebuah buku berjudul How to be a Stoic karya Massimo Piglucci yang berisikan ajaran stoicisme atau filsafat stoa. Setelah membaca buku tersebut, beliau merasa menemukan sebuah terapi tanpa obat dalam menangani depresi. Dengan membaca dan melakukan ajaran yang ada pada buku tersebut, beliau merasa menjadi lebih tenang, dapat mengendalikan emosi negatif yang ada pada dirinya. Akhirnya, beliau memutuskan untuk menulis buku Filosofi Teras karena belum banyak buku berbahasa Indonesia yang membahas tentang filsafat stoa. Filosofi Teras adalah buku yang berisikan ajaran filsafat stoa. Filsafat stoa adalah nama dari sebuah aliran filsafat Yunani yang diciptakan oleh Zeno. Stoa adalah tempat favorit Zeno dalam mengajar filosofinya kepada muridnya, atau kaum stoa, sehingga nama filsafatnya disebut dengan stoicisme. Alasan penulis memberi judul Filosofi Teras karena terdapat banyak orang yang sulit menyebutkan stoicisme sehingga menggunakan terjemahan dari kata stoa, yaitu teras. Tulisannya terbagi menjadi beberapa bab, yaitu survei khawatir nasional, sebuah filosofi yang realistis, hidup selaras dengan alam, dikotomi kendali, mengendalikan interpretasi dan persepsi, memperkuat mental hidup di antara orang yang menyebalkan, menghadapi kesusahan dan musibah, menjadi orang tua, citizen of the world, tentang kematian, penuntut mempraktikkan filosofi teras, catatan pandemi, stoicisme, dan tahun politik. Isi dari buku ini diulang-ulang sehingga dapat membuat pembaca menjadi bosan. Juga terdapat beberapa typo atau kesalahan dalam penulisan. Buku ini mengingatkan kita bahwa bisa saja orang-orang bersikap menyebalkan karena mereka tidak tahu, bukan karena disengaja. Jadi saat kita merasa tersinggung oleh perkataan atau perbuatan orang lain, itu adalah salah kita sendiri. Mengapa demikian? Karena sebenarnya kita dapat mengendalikan persepsi dan pikiran kita sendiri. Filosofi teras atau stoa digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari. Hal yang menarik dari filosofi teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab filosofi teras terdapat pelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengandalkan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini banyak di antara kita yang menggunakan metode dan sering ditemui berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Satu hal yang kita ingat, dan jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan buku ini sangat menarik dan recommended banget untuk dibaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.